Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk melaksanakan kuliah transformasi digital. Saya harapkan Anda semua dalam kondisi sehat untuk tetap bisa beraktivitas dengan baik di tengah suasana pandemi COVID Corona. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas, melanjutkan materi yang berkaitan dengan teknologi digital, yaitu pada materi yang, ini sebenarnya materi yang ke-6 atau yang ke-7, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Jadi walaupun kita kuliah secara online baru berapa kali ini? Kita kuliah online sudah 2 kali ini, nggak apa-apa karena kita kuliahnya tidak selalu dengan online, tetapi juga kita kuliahnya melalui Bismart maupun Google Classroom. Nah, kemarin Anda sudah mengerjakan kuis 1 dan 2, alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Nilai terendah itu, Anda kelas apa ini? F ya? Ya Pak, kelas F Pak. Kelas F. Ya, kelas F nilainya bagus-bagus ini. Ya, nilainya paling rendah 5 ya. Paling rendah 5, paling tinggi 10. Ini yang 10 banyak juga ini. Ya tahu yang 5 belajar atau enggak ini yang 5 ya. Enggak usah saya sebutkan namanya ya, yang dapat paling rendah itu skornya 5. Ya, nanti silahkan Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki. Karena Anda diberikan kesempatan sampai berapa kali itu? 10 Pak. 10. Ya, sampai 10 kali. Yang masih merasa nilainya masih jelek, ya silakan nanti diperbaiki. Sampai nanti Anda mendapatkan nilai maksimal. Jadi nanti yang saya lihat ya, berapa kali nanti Anda ambil, nilainya berapa. Kalau 10 tapi ngambilnya 10 kali ya berbeda dengan nilai yang ngambilnya nilainya 10 ngambilnya sekali. Bisa difahami ya? Idealnya sekali tes langsung 10. Nah, oleh karena itu kemarin sudah saya ingatkan untuk belajar dulu. Ini beruntung sebenarnya Anda perlu belajar dulu ya. Biasanya kalau kuis saya tidak kasih informasi karena kuis itu untuk melihat kesiapan Anda dalam belajar. Oke, kita masuk pada materi. Pada hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Karena ada orang teknik mekatronika. Ada semester berapa ini sekarang? Semester 3 Pak. Nah, semester 3 sebenarnya dengan algoritma dan pemrograman tidak asing lagi. Berbagai macam bahasa pemrograman yang sekarang berkembang, ya mestinya Anda tidak asing. Karena ini sebenarnya mata kuliah transformasi digital yang baru itu, di kurikulum yang baru masuk semester 1. Anda mahasiswa teknik elektro, mekatronika, semester 3 ya harusnya ini sudah di luar kepala, tapi tidak apa-apa, ini sebagai materi tambahan untuk Anda. Kita akan membahas tentang apa algoritma dan pemrograman. Langsung saja biodata nggak perlu saya bahas ya. Nah, harapannya setelah kuliah ini Anda mempunyai ya, pemahaman ya, atau kompetensi. Yang pertama itu adalah indikatornya Anda mampu menyebutkan 3 notasi algoritma.
Minimal bisa menyebutkan berapa? 3 notasi algoritma. Ini nanti di kuis juga keluar. Yang kedua, Anda nanti dapat membedakan antara construct, sequencing, selection, dan repetition. Nah, ini Anda mestinya sudah praktek ya, konsep sequencing, selection, dan repetition. Jadi sebenarnya ini buat Anda sudah tidak asing lagi. Bahkan Anda sudah mengambil mata kuliah pemrograman komputer. Masih ada sekarang mata kuliah pemrograman komputer? Kemarin semester 1, Pak. Ya, berarti kan sudah mengambil. Di kurikulum yang baru ada mata kuliah pemrograman komputer. Dapat nilai apa kemarin semester 1? B+. B+. Ada yang A ya. Macam-macam. Ada yang C enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti nilainya bagus-bagus ini. Yang ngajar siapa kemarin pemrograman komputer? Pak Mutakin, Pak. Mutakin. Pak Mutakin. Ya, Pak Mutakin. Salah satu dosen yang senior di bidang pemrograman komputer. Sudah bisa kan semuanya? Alhamdulillah, Pak. Sudah, Pak. Kemarin diajarkan pakai bahasa pemrograman apa? Apa? Bahasa C++, Pak. Bahasa C++. Ya, walaupun bahasa C++ itu sudah tua umurnya, tapi di bidang engineering ini masih dipakai. Nah, nanti Anda perkaya dengan bahasa-bahasa yang modern. Nah, bahasa yang modern itu apa yang sekarang banyak dikembangkan oleh orang itu ya bahasa ya, untuk bahasa yang modern itu seperti untuk pemrograman berbasis Android. Itu termasuk bahasa yang modern. Termasuk kalau untuk pemrograman web ya, Python. Ini adalah bahasa-bahasa yang kekinian. Dibanding dengan bahasa C++, Pascal, Basic. Ini bahasa-bahasa yang sudah lama ya. Fortran, ini bahasa lama. Oke, nah yang ketiga apa indikatornya? Anda setelah mengikuti kuliah ini mampu menggunakan algoritma sesuai ya dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi kalau masalahnya A ya menggunakan algoritmanya A, masalahnya B yang menggunakan algoritma yang sesuai dengan permasalahannya. Jangan masalah yang diselesaikan A Anda menggunakan algoritmanya B. Jaka sembung naik ojek. Tidak nyambung. Maka itu ini penting untuk memahami tentang ini. Nah, berikutnya kita bahas tentang teknologi dan algoritma. Apabila kita bicara tentang teknologi, misalkan kita bicara tentang smartphone. Ya. Ini merupakan hasil dari pembelajaran manusia yang mengenalkan sebuah perangkat tentang algoritma-algoritma sehingga menimbulkan persepsi bahwa smartphone ini merupakan perangkat yang mempunyai kecerdasan, artificial intelligence. Nah, algoritma itu merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan teknologi. Jadi, teknologi itu tidak lepas dari pengembangan algoritma. Tanpa adanya algoritma yang baik, maka teknologi itu sulit untuk berkembang. Yang berikutnya kaitannya dengan GPS. Ya, teknologi GPS dapat menampilkan posisi kita dan bahkan menampilkan rute terdekat yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain.
itu adalah GPS. Ini juga membutuhkan algoritma di dalam menyelesaikan masalah. Sekarang posisi saya di mana? Saya akan menuju kemana? Maka GPS akan memberikan rutenya. Bahkan nanti dengan kondisi yang ada di jalan. Apakah jalannya macet atau tidak. Nanti dia akan memberikan informasi terkait dengan jalur nanti yang tersedia. Sehingga nanti GPS sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Nah, yang ketiga kaitannya dengan internet, teknologi internet. Teknologi internet itu merupakan pengembangan dari FFT. Apa itu FFT? Fast Fourier Transform. Nah, di sini dikembangkan algoritma dari teori FFT ini. Ini kalau Anda mengambil konsentrasi kendali digital, nanti Anda akan banyak membahas tentang teori Fast Fourier Transform. Atau nanti ada teorema Laplace, transformasi Laplace, merubah dari kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi, dan sebaliknya. Nah, di sini untuk internet sebenarnya pengembangan dari ini ya, algoritmanya berfungsi untuk melakukan pengolahan sinyal. Sinyalnya adalah sinyal baik analog maupun digital. Selanjutnya dikembangkan dengan algoritma untuk melakukan kompresi data. Sehingga memungkinkan pengguna dapat mengakses berbagai macam file, baik teks, gambar, audio, video, dengan ukuran yang relatif kecil. Seandainya nanti tidak ada teknologi kompresi data, ini internet itu menjadi sebuah yang menjemukan karena ukuran menjadi kendala. Walaupun sekarang kecepatan internet itu sudah meningkat sangat pesat. Dulu jangankan ngirimkan video, ngirimkan file teks saja susah karena keterbatasan kemampuan devices. Sekarang mau upload video ukurannya bergiga-giga juga cepat dengan teknologi 5G. Dengan teknologi yang sekarang itu ke depan akan muncul 5G. Dengan teknologi Wi-Fi. Dengan teknologi Wi-Fi yang disempurnakan. Nah, ini dengan teknologi-teknologi yang ada, maka internet itu dapat diakses dengan mudah. Nah, yang pertama tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah notasi algoritma. Jadi tadi ada 3 notasi. Notasi yang pertama adalah algoritma. Nah, penulisan algoritma itu tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Jadi algoritma tidak bergantung pada bahasa. Anda mau pakai bahasa apapun, tidak ada masalah. Algoritma itu sifatnya universal. Anda pakai C, Anda pakai Delphi, Anda pakai Python, Anda pakai PHP, Anda pakai bahasa basic, Android Studio, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena di sini algoritma sifatnya universal. Tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Bisa difahami sampai di sini ya? Ini mestinya sudah dijelaskan Pak Mutakin secara mendetail di mata kuliah pemrograman komputer. Jadi algoritma itu tidak terbatas pada bahasa pemrograman karena dia lintas bahasa. Ini mirip bahasa ibu. Bahasa ibu itu enggak terpengaruh oleh bahasa yang ada di dunia. Setiap manusia punya bahasa ibu. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah uraian kalimat deskriptif atau narasi. Contoh misalkan untuk algoritma kelulusan mahasiswa.
Jika diberikan nama dan nilai mahasiswa, maka bisa dicari algoritmanya. Algoritmanya bagaimana? Contoh, jika nilai lebih besar atau sama dengan 0, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Ini kok 0 itu gimana ini? Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60 gini ya. Ini 60. Maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Maka kita bisa membuat sebuah algoritma. Yang pertama apa algoritmanya? Yang pertama kita adalah membaca data nilai mahasiswa dulu. Setelah kita baca nilai mahasiswanya, baru kita tentukan persyaratannya. Jika nilai lebih besar dari 60, maka keterangan lulus. Tetapi jika tidak, keterangan tidak lulus. Sehingga nanti kita menuliskan, tulis nama dan keterangan. Nama mahasiswanya siapa, keterangannya apa. Contoh nanti kita memasukkan nama mahasiswa, namanya misalkan siapa ini? Sutan ya. Namanya Sutan, nanti nilainya dibaca berapa? Nilainya 80. Maka keterangannya lulus. Masukkan lagi namanya Monica. Nilainya berapa? 90, keterangannya lulus. Nama siapa? Mr. Bean. Nilainya berapa? 50. Keterangannya tidak lulus. Ini adalah notasi dari algoritma. Nah, algoritma juga bisa dibuat dalam bentuk flowchart. Flow itu adalah aliran, chart itu gambar. Nah, algoritma tadi bisa kita buat menjadi mulai. Ini menandakan awal mula diberlakukannya sebuah algoritma. Diakhiri dengan selesai. Nah, di sana tadi kalau yang kasusnya tadi adalah baca nama. Baca nama, nilainya berapa, setelah itu masuk pengkondisian. Jika nilai lebih besar dari 60, maka lulus. Jika kurang dari 60, maka tidak lulus. Setelah itu nanti di sini ada keterangan, tulis nama dan keterangan. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Pak. Oke ya, bisa difahami. Saya kira ini sudah dipelajari di mata kuliah pemrograman. Nah, ini contoh lain dari flowchart atau algoritma yang ditulis dalam bentuk flowchart. Ini kira-kira algoritma tentang apa ini? Dimulai dari start, diakhiri end, ya. Pertama kali itu perintah power on, disuruh untuk menghidupkan power. Yang berikutnya diminta untuk men-scan. Scan itu membaca. Scan environment, membaca data lingkungan. Setelah itu perintahnya yang kedua adalah generate map and location. Menggenerate ya, menghasilkan peta dan lokasi. Setelah itu ada perintah untuk plan route ya, rute dari rencananya. Nah, di sini nanti ada dua kondisi, ada vacuum on dan ada rute. Nah, di sini kalau milih ini nanti ada masuk sama ya. Ini ada pengkondisian ya. Di sini ada follow route ya. Finish route ya, maka di sini kalau ya vacuum off. Kalau tidak ya di sini baterai low. Pertanyaan, apakah baterainya low atau tidak? Kalau baterainya tidak, berarti nanti di sini masuknya vacuum off. Tapi kalau baterainya low ya tidak, ini berarti full, berarti nanti dia balik lagi ke sana.
Kalau vakumnya full, yes, vakum off, ya, stop moving, error indikator on, masuk ke sana, power off, end. Berarti nanti ada error. Kalau tidak, nanti di sini vakum off, return power dock, ya, power off. Ini kira-kira algoritma apa ini? Ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Ya nanti dipelajari ya, kira-kira ini flowchart untuk menyelesaikan permasalahan apa ini. Ini dalam bahasa Inggris ya, jadi Anda sambil berlatih. Maksudnya di sini apa? Vakum artinya apa ya? Baterai low artinya apa ya? Dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya. Nah, yang berikutnya adalah notasi algoritma yang ketiga. Ya, tadi ada algoritma, ada flowchart, yang sekarang ketiga ada apa? Pseudocode. Ya. Pseudocode itu adalah kode program tetapi isinya yang penting-penting saja. Di dalam pseudocode ada 3 bagian. Yang pertama judul, deklarasi, dan deskripsi. Contoh tadi kalau algoritma kelulusan, deklarasinya apa? Nama, keterangan. Tipe datanya apa? Nama itu ya mesti isinya kan kumpulan huruf. Kumpulan huruf, nggak ada angka. Keterangan kumpulan huruf, berarti di sini tipe datanya string. String itu tulisan ya. Anda sudah tahu tipe data ya? Tipe data sudah tahu belum, Mas? Insya Allah, Pak. Ya, ada integer, ada real, ada float, ada string, ada boolean, dan teman-temannya. Ada banyak tipe data yang kita gunakan dalam pemrograman. Dalam pemrograman itu ada banyak data. Ya, banyak tipe data. Tipe data. Data dalam bentuk angka itu nanti bentuknya ada integer, float, dan sebagainya. Yang kedua data numerik, data dalam bentuk string atau huruf, chart, string, ya, dan lain sebagainya. Ada dalam bentuk nanti pengkondisian yang isinya cuma 2 kondisi, laki-laki perempuan, itu namanya boolean. Yang berikutnya paling gampang DLL ya, nanti dibuka lagi tipe data. Nah, deklarasi yang pertama adalah tipe variabelnya apa, tipe datanya apa. Ini adalah deklarasi. Yang kedua deskripsi. Deskripsi isinya adalah read, nama, nilai. Nah, setelah itu nanti masuk pengkondisian. Pengkondisian bisa menggunakan if, then, bisa menggunakan case of, atau bisa menggunakan pengkondisian yang lain. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Yang paling gampang ya if, then. If variabel lebih besar sama dengan, atau if variabel kurang, if variabel tidak sama dengan, then. Itu untuk perintah if, then. If, then bisa diikuti dengan else. If variabel then apa? Else jika tidak. Sudah paham ya ini ya untuk pengulangan ya, repetition sudah paham ya? Repetition. Ada banyak cara. Ada case of. Case variabel of apa? Ya, nanti ada perintahnya. Oke, itu adalah pseudocode ya. Nah, yang pertama itu judul algoritma, yaitu adalah bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Yang kedua deklarasi.
Deklarasi adalah bagian untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan semua apa yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam pemrograman. Dan yang ketiga adalah deskripsi, ya, yaitu bagian yang berisi tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 konstruk dalam algoritma pada sebuah program. Yang pertama itu sequence, yang kedua selection, yang ketiga repetition atau iteration atau iterasi. Nah, ini untuk struktur dari sebuah algoritma adalah sebuah program, ya. Ini sekuensnya seperti ini, contohnya lakukan kegiatan 1, 2, 3 sampai N. Kalau selection tadi ini if, then, case of, while, dan lain sebagainya. Kalau repetition seperti ini, bisa pakai while, ya, bisa pakai case of, ya, maupun yang lain. Nah, ini untuk 3 konstruk, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk sequencing, ya. Ini contoh untuk sequencing, ya. Misalkan start, masukkan alas segitiga. Kita mau membuat program luas segitiga. Maka kita masukkan alas segitiga berapa, masukkan tingginya berapa. Setelah itu nanti kita hitung luasnya berapa, ya. Maka nanti dapat dihitung luasnya. Bisa ya untuk membuat program luas segitiga? Halo? Ya, Pak. Bisa ya. Ini untuk yang sekuensial, ya. Ini gampang sekali. Anda bisa program pakai Delphi, bisa pakai C, bisa pakai yang lain. Yang kedua untuk selection, ini contoh. Jadi ada selection. Misalkan di sini start, ya. Jenis kelamin. Ya, misalkan laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin sama dengan 1. Apakah 1 itu apa? 1 laki-laki. Kalau tidak sama dengan 1 ya perempuan, ya. Ini adalah selection. Kalau di running nanti hasilnya seperti itu. Bisa difahami ini ya? Bisa, Pak. Bisa ya membuat program ini? Oke. Nah, yang ketiga adalah repetition. Ini ada pengulangan, ya. Nah, pengulangan misalkan seperti ini di sini. Ini contohnya. Ini untuk iterasi, misalkan mencari nilai faktorial. Berapa sih nilai dari faktorial sekian? Atau kita mau menulis tulisan say hello, hello world sebanyak sekian kali. Maka kita bisa menggunakan repetition. Biasanya nanti repetition banyak digunakan untuk proses yang berulang atau loop, ya. Dan lain sebagainya. Ini kira-kira yang penting, ya. Nah, sebagai kuis nanti Anda bisa akses di sini. Ini untuk kuis sequencing, ya. Ini ada di website. Websitenya kelihatan nggak di sini websitenya? Belum, Pak. Bisa lihat website? Tidak Belum ya? terlihat. Oh ya, nanti saya share dulu. Ini websitenya ini, ya. Ini tadi kalau saya klik itu tadi websitenya ini, ya. Kira-kira ini yang pertama kali ini apa ini? Ini proses sequencing, ya. Pertama yang di ini apa ini kira-kira? Number 1, ya. Ini ya. Benar nggak ini? Number 2, ya. Number 3 di sini. Setelah itu average, ya. Setelah itu ini. Kita cek. Benar nggak kayak gini? Check my answer. Benar nggak jawabannya? Ya, benar ya. Your score is 5. Oke, ya. Paham ya ini ya? Ini Ya, adalah proses untuk sequencing, ya. Yang berikutnya adalah untuk proses apa ini? Selection. Nah, ini nanti kalau kita buka selection nanti masuk website tadi. Aduh.
Yang berikutnya terakhir repetition. Nanti berlatih sendiri ya. Ini seperti ini nanti yang repetition. Ya. Nanti silakan Anda berlatih mana yang urut-urutannya yang benar sehingga nanti ini bisa menghasilkan proses yang benar. Oke, bisa difahami? Bisa, Pak. Ya, saya kira itu ya untuk proses algoritma ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau yang masih belum jelas untuk algoritma dan pemrograman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu 5 menit. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya tentang materi-materi berkaitan dengan transformasi digital yang lain juga boleh ya. Nah, semua video sudah saya share, silakan Anda akses ya video-video itu. Beberapa sudah saya upload di e-learning, tapi berbeda. Saya kemarin nguploadnya karena di e-learning yang membuat tim, itu yang kemarin untuk kuis itu yang buat tim ya. Jadi saya upload di e-learning mata kuliah transformasi digital untuk mata kuliah yang saya kembangkan. Atau sebagian sudah saya share di grup ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari materi awal sampai sekarang. Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Muhammad siapa ini? Muhammad Rizky, Pak. Rizky, ya silakan Mas Rizky. Iya. Jadi kan saya joinnya ke Bismartnya Bapak ya. Saya nemunya itu ada 2, yang transformasi digital PT Meka sama yang transformasi digital mata kuliah umum. Jadi punya Bapak itu Bismartnya yang mana ya? Ya, yang punya saya itu yang kelas F itu ya. Transformasi digital kelas F itu yang saya kembangkan untuk kelas ini. Tapi karena ini mata kuliah MKU ya, itu kan nanti dibuat seragam satu UNY. Jadi nanti untuk kuis, jadi Anda silakan masuk ke sana. Yang untuk transformasi digital MKU. Oh iya, Pak. Boleh Anda dua-duanya diakses, nggak apa-apa ya. Itu keuntungan Anda. Anda bisa dapat materi dari saya dan juga materi dari teman-teman yang lain. Kalau MKU nanti yang buat semuanya. Ya, yang buat semuanya karena itu mata kuliah bersama satu UNY. Begitu ya, Mas Rizky ya. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan, bebas. Masih ada? Atau sudah cukup? Mohon maaf itu kalau hari Jumat itu kebetulan kalau pagi saya ada kegiatan lain, jadi nanti kita undur aja ya. Kemarin kebijakan dari jurusan itu maksimal 4 kali, tapi kalau Anda menghendaki lebih dari 4 kali enggak apa-apa. Kalau setiap minggu mau Vikon, saya siap, nanti waktunya saya undur setelah sholat Jumat aja ya. Anda ada kuliah lagi enggak setelah sholat Jumat? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi nanti setelah sholat Jumat nanti kita bisa Vikon. Nah tergantung apakah Anda bersedia atau tidak. Karena kalau saya memaksakan Vikon itu maksimal berapa? 4 kali satu semester ya. Kalau boleh usul Pak, kalau ya silakan. Vikonnya habis Jumatan tapi waktunya nggak sore banget gimana ya Pak? Terima kasih. Bisa nanti setelah habis Jumatan ya, jam 1. Jam 1 bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya minggu depan kita jam 1 aja. Oke ya, minggu depan. Saya diingatkan paginya ya. Oke, Pak. Diingatkan baik, pagi Pak. Jam 1. Ya. Ada yang lain mau memberikan masukan? Untuk kuis nanti kemarin sudah dikerjakan ya, yang 1, 2, yang 3, 4 mulai setelah ini bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan untuk latihan Anda mengukur apakah materinya sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Termasuk nanti sebagai bahan saya untuk melakukan penilaian. Untuk tugasnya sudah saya berikan belum? Belum, Pak. Belum ya? Nanti saya umumkan lewat grup saja untuk tugasnya supaya nanti Anda bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Oke ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi terakhir? Mungkin sudah, Pak. Sudah ya, kalau tidak Iya. ada kita tutup untuk kuliah pada sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Makasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.